Yaitu judulnya hal-hal yang penting bagian A. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si mati sebelum pembagian tirkah. Ya. Apa itu tirkah? Tirkah teh pan atau satacananya disebut tirkah teh atirkatu ma ulipahul maitu min malin au hakin. Aya tirkah min malin au hakin. Jadi yang dimaksud dengan tirkah itu adalah ma ulipahul maitu min malin au hakin. Perkara yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta atau hak, ya. Ayo, baik berupa harta atau hak. Mahulipah, naon wae nu ditinggalkan, apa saja yang ditinggalkan. Jadi kalau ada orang yang meninggal lantas apapun yang ditinggalkan oleh orang tersebut disebut nate tirkah. Ya. Mau berbentuk harta tirkah itu, mau berbentuk hak tirkah itu. Ya. Jadi tidak khusus yang dimaksud dengan tirkah itu. Tapi naon wae perkara yang ditinggalkan oleh si mati itu berupa tirkah disebutnya. Maka kemarin dijelaskan oleh Bapak bahwa harta yang ditinggalkan oleh si mati kembali lagi kepada Allah. Ya. Maka nanti Allah lah yang akan menentukan, Allah lah akan menertibkan siapa saja yang akan menerima dari tirkah tersebut, dari yang ditinggalkan oleh si mati tersebut. Juga bagiannya yaitu sesuai yang mana Allah sudah tentukan, sudah putuskan. Itu KB sarua, tidak semuanya sah. Maka kemarin Bapak disebut adil, dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi itu KB sarua, tidak semuanya sama. Ada yang mendapatkan 1/2, ada yang mendapatkan 1/6 atau yang lainnya. Sebelum kepada pembagian itu, ya, sebelum pembagian tersebut, ya, dari tirkah itu untuk kepada ahli waris atau yang akan menerimanya dari keluarga si mati yang disebut dengan ahli waris, ada yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Yaitu di sini ada 3 yang harus kita selesaikan. Jadi tongwara dibagikan, jangan dulu dibagikan. Yang pertama apa? Yaitu disebutkan di sini membiayai kepentingan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Nah, itu yang harus diawalkan, harus didahulukan. Yaitu kepentingan yang harus yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Jadi memang dibagikan sebelum dibagikan kepada ahli warisnya dari harta yang ditinggalkan itu. Kalau tidak ada ahli waris yang menanggungnya, ya. Kalau tidak ada ahli waris yang menanggungnya, misalnya anaknya tidak menanggungnya atau keluarga yang lainnya tidak menanggungnya, maka diambil dari harta itu untuk pengurusan jenazah. Kenapa? Karena tidak ada, ya, atau jarang orang yang sebelum meninggal semasa hidupnya dia mempersiapkan untuk keperluan meninggal. Ada nggak? Jarang. Ada tuh di antara orang tua kamu yang dari sekarang mempersiapkan yaitu untuk pengurusan jenazah, untuk yaitu hal-hal yang berkaitan ketika meninggal. Di akhirnya disiapkan, ya, kain kafannya sudah disediakan dari orang tua tersebut. Bapak beli kain kafan untuk apa? Untuk persediaan meninggal, misalnya
misalnya, atau misalnya membeli lahan ya, tanah untuk yaitu tempat penguburan ya, untuk liang lahan. Jarang orang mempersiapkan seperti itu ya. Karena kenapa? Karena alasannya kadang-kala orang suka bilang nu maot mah kumaha nu hirup we kan gitu ya. Udah kumaha oge. Nu maot mah kumaha nu hirup diurusna gitu kan gitu. Padahal sebaiknya kita ini sebagai yang hidup, kenapa? Karena akan meninggal. Maka lebih baik sebelumnya kita mempersiapkan apa yang akan dibutuhkan ketika kita meninggal. Di antaranya apa? Untuk pengurusan jenazah tersebut kita siapkan dari sekarang, yaitu kita siapkan kain kafannya, kita siapkan yaitu kapas dan yang lain, gitu ya. Termasuk yaitu tempat untuk dikuburkan yang disebut dengan liang lahan atau penguburan. Kita beli tanah, sebidang tanah, misalnya luasnya adalah 4x3 ya, tidak usah luas, 4x3 meter persegi. Untuk apa? Untuk lahan yang mana kita gunakan untuk penguburan kita. Kenapa? Karena gini ya, kalau misalnya antum sebagai anak nanyakeun ka orang tua, ka bapak jeung ka ibu, "Mak, bapak, aing mah jeung bapak geus nyiapkeun untuk meninggal." Pasti mau ngajawab sudah atau belum. Kalau kang ngambek kan pasti marah. "Oh, ditah ka kuring maot," kan gitu ya. Padahal sebaiknya itu harus kita siapkan. Ngaran teu ngahesekeun kanu hirup. Karena jangan mensusahkan kepada yang masih hidup. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkannya. Ya, karena kita sudah mempersiapkannya. Jadi kita tinggal orang berbicara, memberikan wasiat kepada anak. Jang, neng, di mana bapak maot? Tong make hara apa? Jangan sulit, jangan susah. Kenapa? Karena bapak sudah nyiapkeun, bapak geus nyiapkeun boe, bapak geus nyiapkeun kapas, jeung kepenguanan geus nyejena, kaasup sabun, ya, kaasup tempat untuk bapak nanti dikuburkan. Jadi yang hidup itu tidak bingung ketika orang itu meninggal, di mana kayak dikuburkan enggak moal. Kenapa? Karena orang tersebut sudah mempersiapkan. Kan jarang orang seperti ya, itu kusabab jarang. Maka kalau sekiranya belum disiapkan hal-hal semacam itu, maka kita ambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum dibagikan kepada ahli warisnya apa? Yaitu untuk pengurusan jenazah tersebut. Keur meuli kain kapan, keur meuli padung kan gitu ya. Kayunya kan harus dibeli, termasuk lahan untuk penguburan. Karena jarang ya sekarang ini, apalagi lahan penguburan sudah sangat sempit sekarang ini, jarang kan gitu ya orang punya lahan seperti itu. Kecuali kalau misalnya ada keluarga abdi mah gaduh, yaitu makam keluarga atau sebuah organisasi. Ada organisasi yang punya lahan untuk mempersiapkan yang berkaitan dengan lahan penguburan, yaitu wakaf penguburan gitu ya. Ada kan organisasi yang mempersiapkan hal-hal semacam itu. Nah, kalau tidak ada, berarti tanggung jawab yang itu, yaitu diambil dari harta itu untuk pengurusan jenazah. Itu yang pertama. Jadi sebelum dibagikan, itu dulu yang kita lakukan, ya. Itu dulu yang kita harus lakukan. Yang kedua apa? Utang piutang. Ya. Yang kedua adalah utang piutang. Kenapa? Karena manusia ini tidak lepas dari utangnya. Semua manusia yang hidup pasti punya kaitan dengan hutang. Ya. Maka oleh hadis Rasul dijelaskan, yaitu ada hadis yang menjelaskan nafsul mukminu mu'alaqatun, nafsul mukminu mu'alaqatun bidaini hatta yubdo anhu. Dalam riwayat Imam Ahmad ya, hatta yubdo anhu,
Seorang jiwa mukmin itu terikat dengan hutang. Jadi terlepas tina hutang. Hatta yukdo anhu, sehingga hutangnya itu dibayar. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak lepas dari hutang. Ya. Dengan hadis ini menjelaskan manusia ini pasti akan terikat dengan hutang. Ada hutang kepada Allah kan itu ya. Kita punya hutang kepada Allah banyak. Manusia itu kadang-kala hutang kepada Allah itu numpuk. Janji, tapi banyak yang tidak diselesaikan, banyak yang tidak dilakukan. Janji itu berarti hutang kan itu. Apalagi misalnya ya, ketika bulan Ramadan ya, kita sakit, lantas kita tidak bisa sahur, maka ada kodo. Ternyata kodo itu sampai sekarang belum kita bayar, kan itu hutang ya. Karena seharusnya dibayar, tetapi sampai sekarang kita belum mengkodonya. Dari sakit yang ketika kita sahur yaitu berbuka karena dibolehkan, tetapi harus diganti dengan kodo. Atau misalnya perempuan yang haid atau nifas, kan tidak boleh ya. Ketika haid atau nifas itu melaksanakan di bulan Ramadan yaitu sahur, maka ada hal yang berkaitan diganti dengan kodo di bulan yang lain. Ternyata karena tiap tahun itu ya, pas Ramadan kena dengan yang berkaitan siklus haid itu, sehingga orang tersebut yaitu tiap Ramadan ayawe ninggalkeun sahur, ditumpuk-tumpuk ketika ayeuna aduh can kabayar kodona ya gitu. Ternyata kita banyak sekali hutang itu, sahur can dibayar. Nah ini hutang kepada Allah. Tetapi hutang kepada Allah tidak usah dibayar ya. Karena lepas orang tersebut setelah meninggal, maka orang tersebut yaitu inqata amalu akan putus amalnya. Tetapi lebih baik oleh kita ya, sebelum kita meninggal ya kita harus selesaikan dahulu hutang kita kepada Allah. Tetapi hutang kepada sesama manusia ini mau semasa hidup atau sudah meninggal tetap harus diselesaikan, harus dibayar. Taruh lagi nih contohnya, misalnya ada orang tua, lantas orang tua itu meninggal. Sebelum kita hartanya dibagikan kepada ahli warisnya, maka kita terlebih dahulu tanya dulu, si mati ini atau yang meninggal tadi itu punya hutang tidak? Kalau punya hutang maka harus dibayar. Maka kan ada ya, ketika orang itu dikuburkan ya, si jenazah itu dikuburkan, ada orang yang dituakan lalu dia memberikan dalam artian yaitu pepatah ya, atau berkata dalam penguburan tersebut, sok di tunggungan. Kalau sekiranya ada hal-hal yang berkaitan dengan hutang dari jenazah ini, nanti silakan hubungi keluarganya, kan gitu ya, anak atau saudaranya. Nah, berarti tetap hutang kepada manusia itu adalah harus dibayar. Apalagi dengan hadis ini, hatta yukdoan. Kenapa? Karena hutang itu kunci masuk surga. Jangan sampai kita tidak bisa masuk surga karena hutang kita belum selesai. Maka di sini kewajiban kita sebagai anak yang ditinggalkan dari orang tua kita, kalau sekiranya orang tua kita punya hutang semasa hidupnya belum selesai, maka kalau hartanya itu tidak ada, habis untuk dibayar hutang, maka kita harus menyelesaikannya. Jadi disebut tirkah lain wae harta saja, hutang juga nanti juga termasuk tirkah. Kalau misalnya yang meninggal itu cuma meninggalkan hutang, maka nanti kita bagikan sesuai dengan bagian masing-masing. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Maka nanti laki-laki harus membayar hutang 2 bagian dan perempuan harus membayar hutang 1 bagian dari hutang orang tuanya. Kalau misalnya hutangnya saja yang ditinggalkan karena hartanya habis untuk dibayar hutang, tetapi masih ada keterikatan hutang yang belum selesai, maka hutang itu jadi waris. Jadi warisnya lain harta wae dipagama kasub ya. Maka di sini yang kedua, sebelum dibagikan tirkah itu, kalau ada hutang-hutang maka selesaikan ya, selesaikan dahulu. Baru kalau sudah selesai
ya hutang-hutang orang tua itu sudah dibayar, tidak ada lagi yang berkaitan dengan hutang, maka boleh harta itu dibagikan. Yaitu dalam ayat dijelaskan, ya dalam ayat dijelaskan. Harta kan itu ya. Himba diwasiyatin au yuqdo biha audain gitu ya. Yaitu himba diwasiyatin au yuqdo bidaini, yaitu setelah dilakukan dulu wasiat kalau ada, atau utang piutang. Bacuna dina ayat wasiat heula tuluy hutang. Ya, tartibnya dalam ayat itu seperti itu. Wasiat baru hutang. Tetapi sebetulnya tidak menyalahi kalau kita misalnya justru hutang dulu kita selesaikan sebelum kita wasiat. Jadi tidak apa-apa. Karena lebih baik juga yaitu hutang dahulu sebelum wasiat. Walaupun dalam ayat rentetannya yaitu dijelaskan setelah wasiat dan atau hutang piutang. Tapi dalam melaksanakan tidak apa-apa. Wasiat hutang dahulu baru wasiat. Karena hutang itu adalah lebih utama ya, yang harus diselesaikan, yang berkaitan dengan orang tersebut. Jangan sampai orang tersebut meninggal hutangnya lantas tidak selesai. Nah, itu yang kedua ya, yaitu hutang piutang. Kalau ada itu juga, kalau tidak ada mah gak jadi masalah. Lamun aya wayahna kudu dibayar. Baru yang terakhir adalah wasiat di sini. Melaksanakan wasiat jika ada juga wasiat ini adalah tidak lebih dari 1/3. Karena ada pernyataan dari Rasul ketika kepada Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan wasiat itu adalah as-sulus kasir. 1/3 itu sudah dipandang banyak. Jadi ada batasan wasiat itu jangan lebih dari 1/3. Itu kalau ada. Jadi wasiat itu kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak usah. Tapi kalau ada maka harus diselesaikan wasiat itu. Jadi ayat tiga hal yang berkaitan dengan dikasih mati sebelum dibagikan apa? Yang pertama pengurusan jenazah. Kedua apa? Membayar kalau ada. Ketiga apa? Wasiat jangan lebih dari 1/3. Itu juga kalau ada. Baru setelah itu diselesaikan oleh kita, baru tirkah yang ditinggalkan oleh si mati itu kita berikan, tertibkan, yaitu bagikan kepada ahli waris yang menerimanya sesuai bagian-bagian yang mereka terima. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, al-hiku farodido bi ahliha. Berikan bagian-bagian itu kepada yang menerimanya sesuai dengan ketentuan yang akan mereka terima, hak yang mereka terima. Sampai sini dulu ya. Lalu kita lanjutkan.